Selamat pagi. Hari ini pelajaran UUK kita akan membahas mengenai materi regulasi kosmetika. Nah, mari kita mulai materi hari ini. Regulasi kosmetika itu diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1175/Menkes/per/8/2010 tentang izin produksi kosmetik. Kemudian ada juga Keputusan Kepala Badan POM nomor HK 0005438870 tahun 2003 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Serta ada Peraturan Menkes RI nomor 1176/Menkes/per/8/2010 itu tentang notifikasi kosmetik. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai regulasi kosmetika. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu kosmetik. Nah, berdasarkan Permenkes RI nomor 1176/Menkes/per/8/2010 tentang notifikasi kosmetik, kosmetik itu merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang meliputi epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut, di mana tujuannya yaitu untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Oke, kita lanjut ke izin produksi kosmetika. Nah, berdasarkan Menteri Kesehatan RI nomor 1175/Menkes/per/8/2010 tentang izin produksi kosmetika, industri kosmetika yang akan membuat kosmetika itu harus memiliki izin produksi. Izin produksi industri kosmetika dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A yang dapat membuat semua jenis kosmetika dan golongan B yang hanya dapat membuat jenis dan sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Nah, izin produksi industri kosmetika itu berlaku selama 5 tahun dan dapat dicabut jika atas permohonan sendiri, masa berlaku izin produksi habis dan tidak diperpanjang, tidak berproduksi dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut, dan tidak memenuhi standar dan persyaratan untuk memproduksi kosmetika. Adapun persyaratan industri kosmetika golongan A, yang pertama itu wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat. Yang ketiga, memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan. Yang keempat, itu memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CPKB atau cara produksi kosmetik yang baik, di mana CPKB ini merupakan panduan produksi kosmetik dengan pengawasan menyeluruh terhadap aspek produksi dan pengendalian mutu untuk menjamin produk jadi yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, aman, dan bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan persyaratan industri kosmetika golongan B diantaranya yang pertama memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Yang kedua itu memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Yang ketiga, itu dilarang memproduksi kosmetika sediaan bayi mengandung bahan antiseptik, antikotombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Yang keempat, itu bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan teknologi sederhana dan mampu menerapkan hygiene, sanitasi, dan dokumentasi. Oke, kita lanjut ke persyaratan kosmetika yang beredar. Nah, kosmetika yang beredar itu harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya kosmetika terdaftar atau ternotifikasi oleh Badan POM ya, jelas. Kemudian yang kedua itu memenuhi persyaratan teknis kosmetika serta diproduksi oleh sarana yang telah menerapkan CPKB
untuk industri kosmetika golongan A, sedangkan kalau untuk industri kosmetika golongan B hanya cukup menerapkan hygiene, sanitasi, serta dokumentasi yang merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam CPKB. Nah, jadi setiap kosmetika yang beredar itu harus memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keamanan di sini kita lihat dari sesuai tidak dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang persyaratan teknis kosmetika dan bahan kosmetika. Sedangkan untuk legalitas kosmetika itu harus ada pemberitahuan notifikasi, dicek kebenarannya dengan data Badan POM. Sedangkan untuk kemanfaatan itu berdasarkan bahan dan penggunaannya serta memiliki data dukung berdasarkan hasil uji atau referensi empiris. Untuk mutu itu harus sesuai Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain atau sesuai dengan ASEAN Cosmetic Directive. Untuk persyaratan teknis kosmetika itu terdiri dari 4 persyaratan, diantaranya persyaratan keamanan, persyaratan mutu, persyaratan penandaan, dan persyaratan klaim, di mana kalian bisa lihat lebih jelasnya pada Perka Badan POM RI nomor HK 03123 121012459 tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika. Kemudian kita lanjut ke penandaan dan klaim. Nah, penandaan di sini dimaksud adalah berisi keterangan mengenai kosmetika secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan, di mana paling sedikit itu mencantumkan nama kosmetika, kemanfaatan atau kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor batch, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, peringatan atau perhatian, dan keterangan lain jika dipersyaratkan. Kemudian untuk klaimnya itu klaim harus berdasarkan bahan yang digunakan, hasil pengujian, data pendukung yang dapat diterima secara ilmiah, serta klaim tidak boleh berisi pernyataan seolah-olah kosmetik tersebut sebagai obat. Misal kosmetiknya memiliki klaim sebagai obat anti jerawat, itu tidak boleh ya. Tapi kalian bisa lihat lebih jelasnya pada Perka Badan POM nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika. Alur prosedur notifikasi. Mula-mula pemohon mengisi formulir notifikasi online melalui website BPOM, yaitu di www.pom.go.id. Formulir yang telah diisi selanjutnya dikirimkan. Kemudian BPOM akan mengirimkan surat perintah bayar atau SPB melalui website. Pendaftar atau pemohon wajib melakukan pembayaran di bank dan selanjutnya diverifikasi. Nah, proses tersebut berlangsung selama 10 hari kerja. Nah, jika terbayarkan, pemohon akan mendapatkan nomor ID produk. Selanjutnya dilakukan verifikasi template dan formula. Nah, jika tidak sesuai, maka memerlukan konfirmasi lebih lanjut atau diberikan status penolakan. Sedangkan jika sesuai, maka pemohon akan dikirimkan nomor notifikasi. Proses tersebut memerlukan waktu selama 14 hari kerja. Nah, notifikasi ini ditunjukkan kepada Kepala BPOM dan berlaku selama 3 tahun, di mana yang berhak mengajukan notifikasi antara lain industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia yang memiliki izin produksi, kemudian importir kosmetik yang mempunyai angka pengenal impor dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal,
Kemudian yang ketiga yaitu usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah mempunyai izin produksi. Nah, nomor izin edar kosmetik atau sistem registrasi ini terdiri atas 12 sampai 14 digit, di mana 2 digit huruf, 10 digit angka, dan 1 sampai 2 digit huruf itu opsional tergantung dari produk. Bahan yang diizinkan dalam kosmetika, misalnya ada aluminium hidroksida yang merupakan substratum zat warna kosmetik. Kemudian ada exit black, yaitu zat warna yang diizinkan. Kemudian ada zinc oxide yang juga zat warna. Kemudian timbal 2 asetat juga zat warna. Kemudian ada titanium dioksida yang termasuk zat warna juga, kurkumin dan beta karoten. Kemudian bahan yang sebelumnya diizinkan kemudian dilarang, itu ada M-phenylendiamin, ada hidroquinon, tapi hidroquinon itu termasuk bahan yang diizinkan dalam kosmetik tapi dengan persyaratan, di mana persyaratannya itu maksimal itu sebanyak 2%. Kemudian ada fenol dan garam alkalinya, lead acid, solvent red, dan lainnya ya. Kalian bisa baca pada buku panduan halaman 69. Promosi dan iklan kosmetik. Nah, promosi dan iklan kosmetik itu harus objektif, tidak boleh menyesatkan atau tidak berlebihan, kemudian lengkap, kemudian mendidik dan etis atau sesuai norma susila, serta tidak boleh diperagakan dan atau ditunjukkan untuk bayi kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. Kemudian iklan tidak boleh seolah-olah sebagai obat. Rekomendasi lab, instansi pemerintah, organisasi kesehatan atau kecantikan. Kemudian tidak boleh menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, serta tidak boleh seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme tubuh. Nah, lebih jelasnya kalian bisa cek di Peraturan Kemenkes RI nomor 386/1994 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alkes, kosmetika, PKRT, dan makanan minuman, serta Perka Badan POM nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengawasan iklan. Nah, sekian materi Undang-Undang Kesehatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Jika ada beberapa hal yang ditanyakan, dapat kalian tanyakan di grup WhatsApp atau melalui private comment pada Google Classroom. Terima kasih.